Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Adek, apa kabar? Ibu harap Adek dalam keadaan sehat dan semangat ya. Alhamdulillah, Bu, kabar baik, Bu. Semoga Ibu juga dalam keadaan sehat. Amin. Amin. Adek, kira-kira Adek keberatan nggak apabila siang ini Ibu ajak ngobrol sebentar? Ada beberapa hal yang ingin Ibu obrolkan dengan kamu. Oh gitu ya, Bu. Nggak apa-apa sih, Bu. Kebetulan saya juga nungguin adik saya latihan drama. Dan sebenarnya saya juga ada ingin curhatkan ke Ibu. Oh gitu. Baiklah, kalau begitu mari kita ke ruangan Ibu saja biar ngobrolnya lebih santai. Baik, Bu. Tek, 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 tek. Begini Adek, akhir-akhir ini Ibu lihat kamu seperti ada yang kamu risaukan. Kira-kira apakah kamu ada masalah? Kalau ada masalah, coba kamu ceritakan sama Ibu. Sebagai Ibu wali kelas, Ibu adalah orang tua kamu di sekolah kan? Iya sih, Bu. Sebenarnya saya memang sedikit ada masalah. Terima kasih, Bu, sudah menanyakan hal ini kepada saya. Sehingga saya agak lebih tenang. Jadi menurut kamu, kira-kira apa masalah yang kamu hadapi? Apa yang ingin kamu lakukan dari masalah kamu itu? Baik, Bu, sebenarnya saya agak malu sih menceritakan. Namun daripada saya nggak nyaman, saya akan cerita. Saya ingin menyelesaikan masalah saya, Bu, sehingga dapat belajar dengan tenang dan nyaman. Oh gitu. Baiklah, coba kamu ceritakan masalahmu. Dan kamu jangan khawatir. Ibu adalah orang tua kamu di sekolah ini. Jadi kamu nggak perlu khawatir ataupun malu-malu. Ya, Bu, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk saya. Jadi begini, Bu, saya merasa tidak nyaman dengan pembelajaran matematika. Loh, kenapa? Apa yang membuat kamu tidak nyaman? Begini, Bu, guru matematika kami kan membuka les privat di rumahnya setiap hari Minggu. Terus bagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali saya dan teman saya yang satu lagi. Saya merasa tidak nyaman, Bu, ketika guru menyindir saya dan teman saya yang tidak ikut les privat. Dan saya merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les tersebut nilainya lebih bagus dari saya, Bu. Oh gitu. Terus kalau boleh Ibu tahu, kira-kira apa yang menyebabkan kamu tidak ikut les privat seperti teman-teman kamu yang lain? Jadi begini, Bu, kalau hari Minggu kan saya harus bantu ibu saya jualan di pasar pagi. Sebab saya kan anak yatim, Bu, dan anak pertama. Jadi kasihin ibu saya, Bu, kalau saya tidak bantu. Oh begitu. Terus sudah kamu sampaikan apa belum kepada guru matematika itu? Sudah sih, Bu, dan kata guru matematika juga nggak apa-apa. Cuma saya merasa aja dan merasa tersindir, Bu. Terus kira-kira apa kata guru tersebut yang menunjukkan bahwa beliau menyindir gitu? Nggak ada sih, Bu, cuma saya merasa selalu tersudutkan dan itu membuat saya nggak nyaman dalam belajar. Kemarin pun nilai matematika saya jatuh, Bu. Oh begitu. Jadi sekarang jelas ya bahwa faktanya nilai matematika tersebut tidak menyindir, kamu juga tidak merasa nggak nyaman. Jadi kamu jadi malas dalam belajar sehingga nilai kamu jatuh. Iya sih, Bu, memang sebelum ujian saya juga nggak sempat belajar sebab keasikan nonton film, Bu. Nah, sekarang jelas bahwa
Sebenarnya perasaan tidak nyaman, perasaan tersindir dan merasa tidak adil adalah perasaan adik saja. Berarti kira-kira yang akan adik lakukan untuk kedepannya untuk menyelesaikan masalah ini apa? Iya Bu, saya akan berusaha menghilangkan prasangka itu. Tapi kira-kira bagaimana caranya ya Bu agar saya bisa konsentrasi? Nah, kamu bisa melakukan teknik melatih kesadaran diri atau dikenal dengan istilahnya mindfulness. Jadi, sebelum kamu memulai pembelajaran, kamu bisa berhenti sejenak. Maksudnya kamu bisa mengambil nafas, mengatur pola pernapasan kamu sambil berdoa. Dengan demikian, insya Allah nanti kamu akan bisa konsentrasi dan belajarnya pun lebih tenang. Iya Bu. Saya akan mencoba melakukan teknik mindfulness seperti yang Ibu ajarkan. Dan saya akan berusaha lebih rajin lagi dan belajar matematika. Bagus, Ibu yakin kamu pasti bisa. Dan Ibu yakin juga nilai matematika kamu untuk kedepannya lebih baik. Percayalah, setiap guru akan senang dan bangga memiliki murid yang mempunyai semangat belajar seperti kamu. Baik Bu, sekali lagi terima kasih ya Bu. Saya sekarang merasa plong. Dan untuk kedepannya insya Allah saya dapat belajar dengan tenang dan nyaman. Amin. Ibu akan selalu mendukung kamu. Kamu pun di mata Ibu adalah murid yang cerdas. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Lalu komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana kamu hari ini? Kebetulan besok kan jam belajar matematika. Nah nanti malam saya akan mencoba belajar pelajaran yang kemarin dan merefleksikannya. Lalu saya akan melakukan teknik mindfulness ya Bu ya sebelum memulai pelajaran. Bagus sekali. Lalu apa yang kamu lakukan untuk membantu dalam menjalankan komitmen kamu ini? Saya juga akan mengajak teman yang tidak kelas privat lebih giat belajar lagi Bu. Dan saya akan menemui guru matematika dan meminta maaf karena telah seuzon pada beliau. Dan minta tips agar bisa belajar matematika dengan baik. Amin. Sekali lagi Ibu akan selalu mendukung kamu. Kamu itu di mata Ibu adalah murid yang cerdas. Semangat ya Dek. Baik Bu, sekali lagi terima kasih ya Bu. Saya senang sekali hari ini. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Revina Safitri. Pada kasus 2 ini saya berperan sebagai coach. Baiklah, saya akan mencoba merefleksikan saya setelah melakukan sesi latihan pada hari ini. Pertanyaan pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama proses percakapan? Di sini komunikasi antara coachee dengan coach berjalan cukup lancar, asik dan penuh dengan kehangatan serta alur cerita yang sudah dilakukan secara runtut dari awal sampai akhir. Pertanyaan yang kedua, apa yang masih perlu diinginkan atau ditingkatkan? Di sini yang masih perlu ditingkatkan yaitu masih menggunakan teks atau bersifat hafalan sehingga percakapannya belum terkesan natural. Kemudian untuk tugas nanti semoga bisa lebih natural lagi untuk kedepannya. Berikutnya pertanyaan yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Di sini saya lebih fokus dalam mendengarkan dan memperhatikan setiap ucapan, gerak dan mimik wajah serta ekspresi coachee dalam menyampaikan permasalahan yang ia sampaikan. Yang keempat, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Di sini saya akan mencoba memperbanyak peran saya sebagai coach serta melakukan coaching dan mendapat permasalahan-permasalahan baru dan meningkatkan wawasan saya tentang coach. Hasil refleksi saya dalam diskusi hari ini yaitu proses coaching berjalan dengan lancar sesuai dengan tahapan Tirta dari awal sampai akhir bersama Ibu Ade. Komunikasinya juga lancar dan hangat serta sangat membantu proses coaching.
kedepannya lagi. Semoga pengalaman penting ini dapat saya praktekkan proses coaching alur tirta ini dalam sesi kehidupan nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revina Safitri. Pada kasus 3 ini saya berperan sebagai coach. Baiklah, saya akan mencoba merefleksikan diri saya. Pertanyaan yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Di sini percakapan antara coach dengan coachee juga berjalan cukup lancar. Kemudian suasananya juga cair pada sesi latihan ini, dan coachnya juga murah senyum. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu saya perbaiki dan ditingkatkan yaitu misalnya saja pemilihan kata atau diksi yang tepat, kemudian intonasi, kemudian menggali permasalahan yang dihadapi oleh coachee ini lebih dalam. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum saat melakukan coaching? Di sini saya akan mencoba fokus menghargai waktu yang sudah diluangkan untuk kita, serta menyampaikan masalahnya dengan runtut dan detail. Pertanyaan yang keempat, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Di sini saya juga harus lebih banyak belajar lagi tentang materi coaching ini, serta saya akan mencobanya dan melakukannya dalam kehidupan nyata supaya saya lebih mahir dalam melakukan kegiatan coaching ini. Kemudian umpan balik atau refleksi pada saat sesi latihan ini, saya merasa senang dan alhamdulillah saya juga merasa bangga karena dari sesi latihan ini saya bisa mendapatkan berbagai ilmu tentang coaching ini, dan semoga saja saya juga bisa mempraktekannya dalam kehidupan nyata dan membantu rekan-rekan saya dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya.